Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya teman-teman kelas 7? Ya, mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengerjakan pre-test ya. Di sana teman-teman menjawab apa itu norma, mengapa harus ada norma, jenis-jenis norma apa saja ya. Kemudian contoh-contohnya apa saja. Mungkin masih ingat ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu persatunya ya. Siapkan posisi terbaik teman-teman dalam belajar. Kita simak sampai dengan akhir. Insya Allah nanti di akhir akan ada post test dari apa yang kita bahas kali ini. Baik, pertama teman-teman boleh sambil membuka buku paketnya, buku paket PPKN kelas 7 halaman 15. Di sana bab 2 ya, judulnya norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, menurut Aristoteles, ya filsuf dari Yunani, atau filsuf itu orang yang belajar tentang filsafat. Ya. Menurut Aristoteles, bahwa manusia itu disebut sebagai zoon politikon. Nah, zoon politikon artinya makhluk sosial. Nah, bukan makhluk individu. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang sukanya bermasyarakat atau bersosial. Nah, kalau manusia itu makhluk yang bersosial, berarti dia butuh yang namanya berkumpul atau bergaul ya, atau bersosialisasi dengan sesama manusia. Nah, untuk melakukan sosialisasi tersebut, untuk melakukan pergaulan atau perkumpulan tersebut, ya dibutuhkan yang namanya aturan atau kontrol sosial. Nah, aturan diperlukan tuh. Karena jika tidak ada aturan, maka bisa dibayangkan betapa rumitnya sebuah perkumpulan. Maka dibutuhkan yang namanya aturan. Nah, aturan tersebut disebut sebagai norma. Nah, ada gambaran ya. Norma adalah aturan-aturan yang berisi petunjuk tingkah laku. Aturan-aturan yang berisi petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan. Dan bersifat mengikat. Artinya bahwa norma ini di dalamnya ada yang namanya perintah, ada pula yang bersifat larangan. Ya, ada perintah, ada larangan. Perintah adalah sesuatu yang harus kita lakukan, larangan adalah sesuatu yang harus kita tinggalkan. Nah, itu adalah isi dari norma. Jadi kita ulang, norma adalah aturan-aturan. Di mana adanya norma? Nah, norma ada di lingkungan yang paling kecil sekalipun. Misalnya di lingkup keluarga. Nah, di keluarga teman-teman semua pasti terdapat norma yang menjadi aturan teman-teman dalam berkehidupan keluarga setiap harinya. Misalnya, di rumah ada aturan tidak boleh makan sambil berdiri. Tidak boleh makan mengunyahnya itu terdengar, ya. Tidak boleh makan sendoknya terdengar suara berbenturan dengan gigi dan sebagainya. Nah, aturan-aturan tersebut disebut dengan norma. Nah, di lingkup keluarga sudah ada yang namanya norma. Di lingkup sekolah jelas ada yang namanya norma. Di lingkup masyarakat, di lingkup negara ada yang namanya norma. Gitu. Nah, tapi sebelum jauh ke sana, Bapak ingin sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita di bab 2 ini. Pertama, menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kita akan belajar norma-norma itu. Setelah kita belajar, kita harus bisa menghargai. Karena percuma tahu tapi tidak bisa menghargai. Ya, karena setiap norma yang dibuat itu berdasarkan kesadaran masyarakat, maka harus dipatuhi bersama. Nah, yang kedua, mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Nah, teman-teman harus menyadari bahwa ketika kita mematuhi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, ya, maka tujuan dari kita mematuhi tersebut adalah demi keadilan. Demi keadilan, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan orang tertentu, tapi demi keadilan. Makanya kita harus bersama-sama mematuhi peraturan yang ada. Ketiga, memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk ini sama ya, kedua ya. Selanjutnya,
berperilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan kebudayaan. Nah, kalau tadi memahami, berperilaku ya. Yang kedua itu mematuhi, yang ketiga adalah memahami, yang keempat berperilaku. Nah, teman-teman mungkin ada yang masih ingat tentang kurikulum 2013 kita. Kalau di kurikulum inti ada yang namanya kompetensi spiritual. Nah, secara spiritual teman-teman harus menghargai itu yang pertama, norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat sebagai anugerah dari Tuhan. Nah, kompetensi inti yang kedua, kompetensi inti sosial. Nah, di masyarakatnya bagaimana? Teman-teman harus bisa mematuhi norma-norma yang berlaku. Nah, yang ketiga, kompetensi pengetahuan. Nah, pengetahuannya apa? Teman-teman harus bisa memahami norma apa saja yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dan kompetensi yang keempat atau kompetensi keterampilan, teman-teman harus bisa menunjukkan atau berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Ya, jadi secara keterampilan teman-teman harus bisa berperilaku sesuai dengan norma yang ada. Jadi diwujudkan dalam sebuah kenyataan. Baik, kita lanjutkan masuk ke dalam materinya. A. Norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung oleh kelompok masyarakat dan menjadi perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Jadi norma itu dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat itu. Pak Aziz ngambil contoh. Kalian sekolah di SMP IT Buah Hati. Ya, nilai-nilai yang dijunjung oleh SMP IT Buah Hati adalah nilai-nilai Islami. Makanya ketika kalian nanti masuk di sekolah, nah ada kewajiban melaksanakan sholat zuhur dan asar berjamaah ya bersama guru dan karyawan yang lain. Nah, norma atau aturan untuk sholat berjamaah itu kan dibuat berdasarkan nilai-nilai. Karena SMP IT Buah Hati menjunjung nilai-nilai Islam, maka norma atau aturan di situ adalah mewajibkan siswanya dan gurunya beserta karyawan sholat berjamaah pada waktunya zuhur dan asar. Nah, norma yang berlaku dalam masyarakat itu ada 4 jenis, ada 4 macam. Pertama, norma agama, kedua norma kesopanan, ketiga norma kesusilaan, dan 4 norma hukum. Norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau kita agama Islam, maka aturan yang kita pegang ya atau sumber aturannya adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis atau sunnah Rasulullah. Nah, begitupun dengan agama-agama yang lain ya. Kristen atau Katolik menggunakan Alkitab dan lain sebagainya ya. Nah, aturan-aturannya berdasarkan agamanya masing-masing. Bagaimana sanksi atas pelanggaran norma agama? Nah, di agama kita diajari tentang adanya reward dan punishment. Ketika kita melakukan kebaikan, maka ganjarannya adalah pahala. Ya, nanti di akhirat maka akan mendapatkan surga. Nah, kita di Islam juga diajarkan tentang yang namanya punishment atau sanksi. Ketika kita melanggar suatu aturan, maka dampaknya yang kita dapatkan adalah dosa yang pada nantinya di akhirat dapat berakhir di neraka. Maka agama sumber sanksinya ya nanti di akhirat. Ya, bentuk sanksinya nanti di akhirat. Nah, contoh pelanggaran norma agama. Misalnya ketika kita sebagai orang Islam ada kewajiban sholat. Nah, kita tidak melaksanakan sholat wajib 5 waktu, maka kita sudah melanggar norma agama. Atau ketika agama memerintahkan kita untuk taat dan berbakti kepada orang tua dan kita tidak melakukan itu, maka kita sudah dianggap sebagai melanggar norma agama. Ya. Inti dari norma agama adalah perintah dan larangan. Nah, di agama kita diajari tentang yang namanya perintah dan larangan. Ketika perintahnya kita taati dan apa yang dilarang itu kita tinggalkan, maka kita sudah
yang menjalankan norma agama dengan baik. Nah, yang kedua namanya norma kesusilaan. Adalah aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu. Kalbu itu hati ya, dan suara hati manusia, suara hati nurani. Jadi norma kesusilaan itu norma yang berasal dari hati nurani. Contohnya apa Pak Aziz? Nah, sesuatu yang berasal dari hati nurani. Misalnya, mungkin kita pernah lihat di berita ya, di news, bahwa ada orang tua yang membuang anaknya. Misalnya, itu kan sesuatu yang melanggar hati nurani kita. Seorang ayah atau ibu yang seharusnya mengurus anaknya, maka dia melakukan atau membuang anaknya. Itu kan melanggar hati nuraninya sendiri. Ya, atau orang anak yang menelantarkan orang tuanya, itu bisa juga. Nah, itu sesuatu yang melanggar hati nurani kita, bisikan kalbu kita. Sebagai seorang anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, yang dibesarkan oleh ayah, maka kewajiban kita adalah ya menghidupi ayah kita, patuh pada ayah dan ibu kita selagi mereka masih hidup, sehingga nanti ya kita secara hati nurani melaksanakan apa yang disebut sebagai norma kesusilaan. Ketika kita melanggar aturan tersebut, maka sanksinya memang tidak seperti norma yang lain, mungkin ini berbeda ya, setiap norma itu punya sanksi yang berbeda. Nah, di norma kesusilaan ini sanksinya lebih kepada hati nurani kita. Misalnya seorang ibu yang menelantarkan anaknya, maka dia akan merasakan goncangan di hatinya, kecemasan di hatinya, kegelisahan dan kekhawatiran di hatinya. Nah, jadi sanksi dari norma kesusilaan adalah ada di hati diri kita sendiri. Ketika kita melanggar itu, maka ada perasaan gelisah dalam diri kita sendiri. Ya, jadi norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari hati nurani kita sendiri. Ketika kita melanggar itu, maka hati kita merasa gelisah, maka hati kita merasa tidak baik-baik saja. Itu norma kesusilaan. Ya, karena sumbernya dari hati nurani. Kita lanjut. Ada namanya norma kesopanan. Adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Nah, contoh, ketika kita lewat di sebuah gang, ada orang tua yang duduk, ada orang yang lebih dewasa dari kita duduk. Maka sikap kita ya sebagai orang timur ya, orang Indonesia ini, permisi ya, permisi Pak, permisi Bu, numpang lewat ya, izin, kita mau lewat itu izin. Nah, di situ kita menjalankan norma kesopanan. Kebayang ya kalau kita tidak menjaga norma kesopanan, ada orang duduk, kita lewat, main lewat aja, maka bisa marah orang, karena norma kesopanan di situ adalah kita yang permisi, apalagi kita yang lebih muda. Contoh lain, ketika kita bertamu ke rumah orang, ya, norma kesopanannya adalah dengan mengucap salam dan mengetuk pintu. Ketika norma tersebut tidak dijalankan, orang bisa saja marah. Contoh, kita masuk rumah tahu-tahu udah sampai ke ruang tengah, orangnya kaget, loh kok masuk nggak permisi, nggak izin, nggak salam, nggak mengetuk pintu, maka kita sebagai tuan rumah akan marah. Nah, norma kesopanan yang mengatur tingkah laku manusia, sumbernya adalah tata krama atau kebiasaan di masyarakat. Kebiasaan, ketika kita melanggar itu, maka masyarakat akan memberikan sanksi, teman-teman. Sanksinya ya bisa berupa dikucilkan. Dikucilkan itu diisolasi, dijauhi lah, dijauhi. Bisa sanksinya dicemooh ya, digunjing, diomongin di belakangnya, itu ya pelanggaran norma kesopanan. Maka norma kesopanan ini harus kita patuhi karena merupakan suatu kebiasaan masyarakat. Nah, di mana bumi dipijak, disitulah langit kita junjung. Ya, ada istilah seperti itu menurut orang Padang. Di mana bumi dipijak, disitulah langit kita junjung. Maksudnya adalah dimanapun kita berada, aturan yang berlaku di situ harus kita patuhi. Oke, yang keempat adalah norma hukum. Norma yang terakhir ya, adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia
yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Nah, norma hukum itu dibuat oleh pemerintah. Ya, sifatnya mengikat, teman-teman. Mengikat. Ada sanksi atau hukuman yang lebih tegas daripada norma yang lain. Ya. Kalau norma agama, sanksinya mungkin nanti di akhirat. Kalau norma kesopanan, sanksinya mungkin hanya dikucilkan, dicemooh, digunjing. Kalau norma kesusilaan, ya, sanksinya adalah diri kita merasa bersalah sebagai pelaku dari pelanggaran itu. Tapi kalau norma hukum, aturannya lebih tegas, sanksinya lebih tegas. Contoh, ketika ada orang yang mengambil barang orang lain, mencuri atau maling, maka sanksinya jelas, dibawa ke pengadilan, ya dijatuhi sanksi, misalnya kurungan penjara atau denda. Ya, itu adalah norma hukum. Ketika kita melanggar lalu lintas, tidak pakai helm di jalan, maka ada sanksi hukum yang harus kita terima di situ. Ditilang untuk menebus misalnya SIM-nya atau surat-surat kendaraan kita. Nah, itu norma hukum. Norma hukum ada di keluarga, ada di masyarakat, ada di sekolah, ada di negara juga ada. Ya, apalagi negara ya, tentu norma hukumnya lebih banyak ya untuk mengatur. Nah, adanya norma hukum ini menjadikan orang akan lebih takut, orang cenderung lebih takut terhadap norma agama karena sanksinya bersifat langsung dan nyata. Ketika ditemukan bukti si A misalkan melakukan pelanggaran norma hukum mencuri, ya maka ada sanksinya. Misalnya ketika ulangan ujian nasional di sebuah sekolah, ujian langsung ya di kelas, terlihat ada yang mencontek, maka norma hukumnya diberlakukan bagi yang mencontek, dianggap ya tidak sah dan harus mengikuti ujian ulang. Nah, sanksinya jelas saat itu. Jadi norma hukum sifatnya mengatur secara paksa, sanksinya tegas. Nah, norma yang berlaku dalam masyarakat ada 5. Kita bisa lihat ada di halaman 17 ya. Buku paket halaman 17. Cuma kalau di buku hanya ada 4 ya. Cara atau usage, kebiasaan atau folksway, tata kelakuan atau mores, adat istiadat atau custom. Ini harusnya 4 ya. Jadi custom ini sama dengan adat istiadat. Nah, cara atau usage, bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam masyarakat bersifat perorangan. Ya, cara makan, ya, cara berpakaian, cara berjalan. Ini cara nih. Dan ini ada normanya. Ya, cara berpakaian. Ketika di sebuah desa yang religius, ya, desa santri, maka kita tidak mungkin menggunakan celana pendek atau rok pendek, ya, untuk akhwatnya. Nah, itu adalah cara makan. Ya, ketika kita di masyarakat di Indonesia, tidak mungkin cara makan kita sambil berdiri karena di Indonesia cenderung cara makannya sambil duduk. Itu cara ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya kebiasaan. Tingkatan yang lebih tinggi dari cara ada yang namanya kebiasaan. Jadi cara itu sebenarnya ada di paling bawah tuh karena sifatnya individu. Kemudian kebiasaan atau folksway. Kebiasaan itu biasanya perbuatan yang berulang-ulang ya, yang dilakukan baik sadar maupun tidak sadar, yang tujuannya jelas nih dan dianggap baik oleh masyarakat. Misalnya ketika kita bertamu ke rumah orang, nah kebiasaannya adalah mengetuk pintu atau mengucap salam atau mengucap permisi. Nah, ini bukan hanya individu tapi bersifat kebiasaan orang ya. Kemudian yang ketiga namanya tata kelakuan. Nah, adalah sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar untuk melaksanakan pengawasan oleh masyarakat. Nah, tata kelakuan, misalnya di RT kalian ada aturan jam tidur ya, jam malamnya jam 9 malam. Maka ketika jam 9 malam tidak boleh lagi ada yang keluyuran. Misalnya ada lagi larangan untuk berjudi dan minuman keras, dipasang tuh oleh ketua RT-nya. Dilarang minum minuman keras, dilarang berjudi. Maka itu tata kelakuan yang diatur di RT setempat ya. Itu bahasa Inggrisnya mores. Tata kelakuan. Ada yang lebih tinggi namanya adat istiadat. Nah, kalau adat istiadat biasanya sudah dalam bentuk masyarakat yang lebih luas ya.
perilaku yang terpola dan terintegrasi secara tetap dalam suatu masyarakat, mengikat kehidupan masyarakat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang mengatur seseorang melakukan pelanggaran atau tidak melakukan pelanggaran terhadap norma adat istiadat adalah bisa kepala suku, pemangku adat, ketua adat, pemimpin adat, sama aja ya. Orang yang paling mengerti adat, maka dia yang mengambil keputusan. Nah, ini adat istiadat. Nah, kita lanjut yang B, arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Norma-norma yang berlaku dalam masyarakat adalah tuntunan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Bayangkan ketika di sebuah masyarakat tidak ada norma-norma, tidak ada aturan-aturan yang diberlakukan, maka masyarakat tidak punya tuntunan. Ya, mereka akan berjalan masing-masing. Mereka akan liar semaunya sendiri, ya, akan mementingkan diri sendiri, akan egois, akan individualis. Ya, maka masyarakat tersebut akan berantakan. Adanya norma yang berlaku di sebuah masyarakat, yaitu mengatur supaya masyarakatnya tertib, supaya masyarakatnya aman di situ. Nah, ini contoh jalan Malioboro ya. Kita lihat gambarnya. Di sini tertib yang di sebelah kanan adalah digunakan untuk parkir ya, tertib, tidak ada yang berhenti di bahu jalan. Nah, kita lihat di situ ada lampu lalu lintas. Fungsinya mengatur kapan harus berhenti, kapan harus lanjut jalan. Kemudian ada zebra cross, tempat penyeberangan orang. Ya, ini fungsi dari norma di jalan raya adalah supaya orang-orang tersebut ya tertib ya, damai, teratur, seimbang. Nah, ini apabila masyarakat menjalankan norma-norma tersebut dengan baik, akan tercipta kehidupan yang tertib, damai, aman, rukun, teratur, dan seimbang. Ini, bayangkan kalau tidak ada peraturan, orang akan parkir seenaknya sepanjang jalan ini, Malioboro ini. Mungkin bisa terjadi macet, mungkin bisa menimbulkan kecelakaan dan sebagainya. Yaitu fungsi norma ya. Nah, arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai berikut. Menciptakan kehidupan yang aman, tertib, selaras, serasi, dan seimbang. Nah, ketika ada norma yang diberlakukan di sebuah tempat, maka daerah itu akan aman. Ya, tertib, tidak ada yang ribut, tidak ada yang rusuh, selaras, serasi, dan seimbang. Menjadi penuntun atau pedoman bertingkah laku dalam masyarakat. Nah, norma itu menjadi penuntun. Ketika ada norma yang berlaku di situ, maka penuntunnya adalah norma. Nah, kita diarahkan untuk mengikuti norma yang ada di masyarakat tersebut. Membentuk budi pekerti manusia yang baik, perilaku yang taat, patuh, sadar hukum, dan memiliki akhlak mulia. Nah, teman-teman yang pernah ya, dan semuanya pasti ya di SD pasti kan ada aturan-aturannya tuh. Sekolah dasar pasti ada aturan-aturan yang harus dipatuhi di sekolah masing-masing. Nah, sadar atau tidak sadar, peraturan tersebut membuat teman-teman menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang taat dan patuh dengan hukum yang dibuat, ya supaya manusia tujuannya memiliki akhlak yang mulia. Nah, selanjutnya mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya norma itu mengatur atau membatasi. Bayangkan kalau tidak ada norma, orang akan semaunya melakukan tindakannya. Ya, fungsi norma adalah mengatur dan membatasi tingkah laku. Yang terakhir adalah mewujudkan keadilan. Nah, perilaku yang sesuai dengan norma, mengimplementasikan atau melaksanakan sama aja. Mengimplementasikan norma-norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari tentunya akan membantu kita untuk mewujudkan kehidupan yang diinginkan. Nah, perilaku sesuai norma dapat diwujudkan di lingkungan sekolah. A. Mematuhi tata tertib sekolah, berpakaian sesuai dengan peraturan sekolah. Bayangkan kalau tidak ada norma, orang akan menggunakan
seragam atau pakaian semaunya sendiri. Nah, itu di situ fungsi norma agar tata tertibnya dipatuhi. B. Berdoa sebelum dan sesudah belajar sesuai ya dengan perilaku norma. C. Mendengarkan dan mematuhi perintah guru selama kegiatan belajar. D. Mencium tangan guru sebelum dan setelah pelajaran usai, norma kesopanan ya yang D bisa ini. E. Melaksanakan kewajiban piket dan membersihkan kelas. F. Mengerjakan ulangan dengan jujur. Nah, yang F ini norma apa? Yang berkaitan dengan kejujuran, hati nurani atau norma kesusilaan. Walaupun agama juga melarang. Agama melarang orang untuk mencontek, tidak jujur ya. Agama menjunjung tinggi kejujuran. Tapi di poin ini, mengerjakan ulangan dengan jujur, menurut Bapak lebih kepada penekanannya norma kesusilaan, di mana kita akan merasa bersalah ketika kita tidak jujur. Ya. Kemudian norma hukum juga jelas dilanggar ketika ada aturan ulangan tidak boleh mencontek, maka kita tetap mencontek. Berarti kita telah melanggar norma hukum yang berlaku di sekolah. Perilaku sesuai norma yang dapat diwujudkan di lingkungan rumah. Menghormati orang tua, melakukan kewajiban sebagai umat beragama. Ya, kalau Islam sholat, mengaji. C. Membantu mengerjakan pekerjaan rumah dengan ikhlas. D. Menaati peraturan rumah yang telah disepakati oleh keluarga. E. Melakukan kegiatan sehari-hari tanpa melupakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Perilaku sesuai norma yang dapat diwujudkan di lingkungan masyarakat. A. Mengucapkan permisi, nah ketika melintasi orang yang lebih tua. B. Saling menghargai dan tolong menolong. C. Berperilaku ramah dan menjaga tutur bahasa. D. Bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik. E. Mematuhi keputusan bersama dan menghargai perjanjian yang telah dibuat bersama. Ya, itu adalah materi kita di bab 2 ini. Keseluruhan sudah kita bahas. Insya Allah jika ada materi tambahan akan Bapak berikan di pertemuan berikutnya. Jangan lupa setelah ini mengerjakan post testnya dalam bentuk soal-soal di Google Form. Silakan diisi. Nanti insya Allah soal-soal tersebut akan Bapak bahas jika waktunya memungkinkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Mudah-mudahan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.